Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah sudah memasuki pasal baru, yaitu menghidupkan tanah mati. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyartaini. Dan bermula menghidupkan mawat tanah mati itu jaizun, boleh, bisyartaini, dengan dua syarat. Ayyakunal muhyi musliman, yang mana dua syarat, bahwa adalah orang yang menghidupkan itu seorang muslim. Wa antakunal ardu hurratan, dan bermula yang kedua itu bahwa adalah bumi atau tanah itu hurratan, bebas. Lam yajri, bebas yang tidak berlaku di atasnya tanah, milkun li muslim, oleh kepemilikan bagi seorang muslim. Nah, jadi ini berkaitan dengan pertanian antara manusia dan tanah. Jadi orang nggak bisa dipisahkan dari bumi, karena kita manusia hidup di atas bumi tentunya. Karena itu ajaran Islam membolehkan seseorang yang menggarap tanah mawat. Mawat ini tanah pengangguran, tanah terlantar yang tidak dikelola oleh siapapun. Sehingga agama Islam memberikan hak siapapun yang mengelola tanah tersebut, yang tadinya mati dihidupkan, dikelola, dibangun rumahnya atau untuk pertanian, itu boleh, nanti tanah itu akan menjadi milik dia. Walaupun di Indonesia misalkan tanah dan air semuanya milik negara, benar. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu di hutan belantara yang tidak ada mengklaim kepemilikannya. Ya, cuma secara umum milik pemerintah. Di tanah seperti itu boleh masyarakat bertani, menghidupkan tanah tersebut, kemudian tanah itu menjadi milik petani itu. Nah, bermula menghidupkan tanah mati itu boleh dengan dua syarat. Ada dua syarat baru tanah itu nanti, tanah terlantar yang dikelola oleh seseorang menjadi milik dia. Ada dua syarat. Ayyakunal muhyi, bahwa adalah orang yang menghidupkan tadi, yang mengolah tanah itu, yaitu seorang muslim. Nah, ini kalau negara muslim seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, ya kalau peraturan pemerintah, masih siapa saja yang mengelola sebidang tanah di daerah tertentu yang tidak ada pemiliknya, ya jadi milik dia. Aturan dasarnya seperti ini nih. Yang mengelolanya si muslim, atau yang menghidupkannya si muslim. Dan bahwa adalah tanah itu bebas. Kemudian yang kedua, tanah itu bukan milik orang lain. Belum ada tanda-tanda dimiliki oleh orang lain atau pernah dihidupkan oleh orang lain. Nggak ada pagarnya, nggak ada bekas-bekas rumahnya, artinya nggak ada pemiliknya, yang tidak berlaku di atasnya bumi oleh milik bagi si muslim. Nah, udah begitu aja sepintas. Yang Arabnya faslun, khabar mubtada mahdhuf, takdirnya haza, wa isti'naf ihya mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah, mudhaf ihya'ul mawati mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, jaidun khabar marfu' dengan mubtada tanda rafa'nya dhammah, bisyartaini jar majrur muta'allaq dengan jaizun. Kemudian ayyakuna kita badal kepada syartaini boleh. Jumlah ayyakuna berarti kita ta'wil ke masdar. Jadi kaunihi. Yang mana dua syarat? Kaunihi atau kaunil muhyi. Keadaan si orang yang menghidupkan itu muslim. Kauni atau ayyakuna, jadi khabar mubtada mahdhuf, takdirnya bermula syarat yang pertama. Syartul awwalu itu ayyakunal muhyi. Boleh. Anur nasab, yakuna mansub dengan an tanda nasab fathah. Al muhyi isim yakunu, man isim yakunu marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah karena isim mangkus. Musliman khabar yakuna. Ataf. Nah, jadi an huruf nasab, takuna fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah. Takuna merafa'kan isim, menasabkan khabar. Al ardu isim takuna, huratan khabarnya. Jadi jumlah an takuna ini jadi
Khabar mubtada mahdhuf takdirnya wasani atau wasyartusani bermula syarat yang kedua itu bahwa adalah bumi itu bebas. Lam huruf jazam ya jadi fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam buang huruf akhirnya huruf ilat yaitu ya. Jaraya yajriyu. Alaiha jar majrur muta'allaq kepada yajri. Milkun fa'il yajri. Nah, li muslimin jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf na'at kepada milik. Yang tidak berlaku di atasnya bumi oleh milik yang ada ianya milik bagi muslim. Kita lihat dalilnya. Dalilnya rawahul Bukhariyu, meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, man a'mara ardon, barang siapa yang memakmurkan ia, maksud memakmurkan berarti menghidupkan ia akan sepetak bumi. Laisat li ahadin, yang tidak ada ianya bumi, ardhan muannas, yang tidak ada ianya bumi itu li ahadin milik seseorang, fahuwa ahakku, maka dianya siman itu lebih berhak terhadapnya bumi. Ai ahakku biha min ghairih, lebih berhak dengannya bumi min ghairihi dari lainnya. Artinya dia diberikan hak kepemilikan. Wal i'mar wal ihya bimaknan, bermula i'mar dan ihya itu satu makna. Jadi dalam hadis a'mara sama aja artinya dengan ihya, menghidupkan, mengelola. Wahwa istilahuha bidzar'i, dianya i'mar dan ihya itu istilahuha, memperbaikinya bumi dengan cara menanam, awil bina atau membangun bangunan. Rawahul Bukhari aydan ta'likan. Ya, meriwayatkan oleh Imam Bukhari pula secara ta'liq pada bukan hak muslim. Ya. Dah. Wasifatul ihya makana fil adati imaratan lil muhya. Bermula sifat menghidupkan itu mah yang ada ianya mah pada adat itu imarah, membangun, lil muhya bagi yang dihidupkan. Jadi muhya ini maksudnya tanahnya. Bermula sifat ihya, sifat menghidupkan bumi. Bagaimana satu bumi yang tadi menganggur, nggak ada pemiliknya, begitu kita olah, kita kelola, kita hidupkan jadi milik kita. Cara mengelolanya bagaimana? Ini wasifatul ihya. Jadi sifat maksudnya kaifiyah. Bermula cara menghidupkan bumi baru dianggap jadi milik kita. Nanti itu mah yang ada ianya mah pada adat itu imarah, membangun. Sesuatu yang secara adat dianggap kita membangun untuk muhya, dibangun untuk tanah tersebut. Maksudnya begini, ada tanah, sepetak tanah atau perkebunan, hutan, belantara, nggak ada pemilik. Bagaimana cara mengelolanya biar kita dianggap tanah itu jadi milik kita? Oh, bermula cara menghidupkan tanah itu mah yang ada ya pada adat itu imarah lil muhya. Itu dianggap membangun, memakmurkan bagi tanah tersebut. Berarti maksudnya begini, tergantung keperluan. Kalau tanah itu tujuan kita bangun tadi untuk bertani, secara adat bagaimana satu kebun dianggap untuk bertani? Artinya sudah kita cangkul dia. Sudah kita ratakan yang enggak rata. Nah, begitu kita cangkul, kita rapikan segala macam, itu sudah dianggap imarah, memakmurkan tanah tersebut. Atau misalkan tujuannya tadi kita hidupkan dengan kita mau bangun rumah, berarti kita harus ada tiangnya, fondasinya, kita bikin rumah harus ada atapnya. Nah, baru tanah itu jadi milik kita. Nah, atau dengan memagarinya. Nah, gitu, tergantung keperluan berarti. Bukan dengan mematok doang. Nah, begitu kita tancapkan patok doang itu sudah dianggap milik kita, enggak. Secara adat, ikut adat di kampung tersebut bagaimana satu tanah itu dianggap milik seseorang atau dianggap itu tanah untuk sawah atau untuk kebun atau untuk pembangunan segala macam, apa ciri-cirinya, itu maksudnya. Dan bermula sifat atau cara menghidupkan itu mah yang ada ia pada adat imaratan, dianggap menghidupkan lil muhya bagi tanah tersebut. Jadi i'rabnya biasa, waw isti'naf sifatu mubtada marfu dengan ibtida tanda raf'a dhammah. Mudhaf sifatul ihya'i mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Ma isim mausul mabni di atas sukun pada harafa khabar. Kana fi'il madhi nakisah merafa'kan isim menasabkan khabar. Isim mustatir takdirnya huwa. Nah, kembali ke ma fil adah jar majrur.
Jadi muta'alaq ke imarah nanti. Imaratan ini khabar kana. Ma yang ada ianya ma itu imarah pada adat. Imaratan khabar kana. Lil muhya jar majrur muta'alaq kepada imarah. Ya. Dah. Kemudian wa yajibu badlul ma'i bi salasati syara'ita. Ini syara'ita. Ya. Wajiblah oleh memberi air dengan 3 syarat. Syara'ita ghairu munsharif. Jadi kenapa masalah memberikan air dimasukkan ke dalam bab pasal menghidupkan tanah mati? Ini ceritanya begini. Kita sudah menghidupkan satu tanah, satu kebun. Kemudian kita menggali sumur. Atau di situ ada sumber airnya. Kita gali sumur. Kemudian sumurnya ada air. Jadi air itu juga jadi milik kita. Kalau dalam tanah yang kita kelola. Kemudian air yang menjadi milik kita ya tidak perlu kita berikan kepada orang lain kecuali dengan beberapa ketentuan. Di air dalam sumur yang berada di tanah kita ya milik kita. Nah, itu maksudnya. Makanya beliau menyatakan air yang dalam sumur yang jadi milik kita tidak perlu kita berikan kepada orang lain. Kalau kita mau menjualnya boleh. Ya, tapi ada beberapa syarat yang menyebabkan jadi wajib memberi air itu kepada orang lain. Wa yajibu badlul ma, dan wajiblah oleh memberikan air dengan 3 syarat. Kita punya air, kemudian orang lain juga butuh air, nanti kita wajib memberikannya. Kalau wajib memberikan berarti nggak boleh dijual. Kalau dalam kondisi tidak wajib diberikan, nanti boleh dijual. Wajiblah oleh memberikan air dengan 3 syarat. Yang pertama, ayafdula an hajatih, bahwa lebih ianya air dari kebutuhannya. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan tanaman kita, kebutuhan hewan-hewan ternak kita, lebih dari itu semua. Ada lebihnya. Wa ayyah taja ilahi ghairuh, dan bahwa butuh kepadanya air ghairuhu oleh selainnya. Untuk siapa selainnya butuh? Li nafsihi, untuk dirinya, au li bahimatihi, atau untuk hewannya. Nah, itu baru wajib memberikan air. Lebih hanya air dari kebutuhannya. Kita punya air, kemudian lebih dari kebutuhan kita, hewan dan ternak kita, lebih. Dan air yang lebih itu butuh kepadanya air oleh selainnya. Selainnya itu untuk dirinya atau untuk hewannya. Orang lain butuh air untuk diminum oleh dirinya atau untuk ternaknya. Ya. Wa ayyakuna mimma yustakhlaf, dan bahwa ada ianya air itu dari ma yang bisa digantikan akan dianya ma fi bi'rin dalam sumur aw ainin atau dalam mata air. Kemudian air yang lebih dari kebutuhan kita dan dibutuhkan oleh orang lain itu berada dalam tempat yang bisa digantikan, dalam sumur. Kalau diambil kan dia keluar lagi, atau dalam mata air. Bukan sudah berada dalam ember kita. Nah, kalau ada 3 syarat ini, kebutuhan kita sudah tercukupi, orang lain butuh, dan air itu di sumur, di tempatnya, ada yang butuh, kita wajib memberikan. Arti wajib memberikan artinya kita biarkan dia untuk mengambil air di sumur itu. Itu maksud wajib. Dan yang wajib diberikan air doang. Timba segala macam ini itu dia bawa sendiri. Enggak wajib kita memberikan timba. Artinya kalau dia butuh timba, boleh kita sewakan timbanya. Nah, gitu maksudnya. Allahu Akbar. Ada dalilnya enggak ini? Ini artinya sudah jelas. Dan wajiblah oleh memberikan air dengan 3 syarat. Bermula syarat yang pertama itu ayyafdullah, kita jadikan khabar aja. Bermula syarat yang pertama itu ayyafdullah, lebih ianya air dari hajatnya seseorang. Wa ayyah taja, dan bermula yang kedua itu bahwa butuh kepadanya air ghairuhu oleh selainnya. Selainnya itu li nafsihi, untuk dirinya selain, atau untuk hewannya yang selain. Dan bermula yang ketiga ayyakuna, bahwa ada ianya air itu dari ma. Nah, dari tempat yustahlaf yang bisa digantikan akan dianya ma. Nah, bukan dia ma, dianya air. Bermula yang ketiga itu bahwa ada ianya air itu sabit dari ma, dari tempat yustakhlaf yang bisa digantikan akan dianya air. Nah, fi bi'rin, dalam sumur atau dalam mata air. 1 dan 2. Dalilnya rawahul Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak melihat oleh Allah kepada mereka pada hari kiamat.
Wala yuzakkihim, tidak akan menyucikan ya Allah akan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Siapa mereka? Rajulun kana lahu fadlu ma'in bittariq. Seorang laki-laki yang adalah baginya itu kelebihan air di jalan. Famana'ahu, maka menghalangi ia akannya air min ibnis sabil, dari anak jalanan. Artinya orang yang punya kelebihan air dari kebutuhannya, ada orang lain butuh air, dia tidak mau memberikannya. Artinya air pada dasarnya itu kebutuhan dasar manusia, tidak layak untuk dijual. Tentunya air putih ya kan, bukan air yang sudah ada gulanya, kopinya, segala macam. Artilah yang duru ilaihim, tidak melihat ianya Allah kepada mereka. Nadra rahmah, akan pandangan memberi rahmat, ikram, pandangan memuliakan. Maksud Allah tidak melihat, Allah tidak peduli kepadanya. Yuzakihim ayutahhiruhum, membersihkan mereka dari dosa, min ismi dzunubihim, dari dosa-dosa kesalahan mereka. Ibnu Sabil musafir. Nah, Rawahu Muslim, meriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata ya Jabir, nah Rasulullah, telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma, dari menjual kelebihan air. Ini penting. Jadi air kebutuhan dasar manusia. Nah, itu singkatnya seperti itu. Adapun syarih panjang lebarnya nanti ketika kita belajar kitab Fathul Qarib insyaallah taala. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.